Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fahadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, sesepuh, bini sepuh semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim atau jamaah Masjid Al-Hidayah. Muga-muga hidayah iman Islam ada dalam hati panjenengan sampai husnul khotimah. Boten panjang kalam, kita masih berada di bulan Sya'ban yang diyakini oleh para alim ulama bulan qobliyah, bulan rawatib daripada bulan suci Ramadan. Disebut Sya'ban karena 5 alasan. Ada berapa Bapak Ibu? 5 alasan. Kenapa bulan ini disebut Sya'ban? Karena 5 alasan. Jika panjenengan mutolaah kitab Umdatul Qari karya Syekh Al-Aini, syarah kitab Sahih Bukhari, atau kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, atau kitab Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nampak-nampaknya Bapak Ibu orang punya kitabe. Ngono wae lek kesuwen. 5 alasan mengapa bulan ini disebut Sya'ban. Paling masyhur satu saja yang paling masyhur. Sebagian sahabat menyampaikan dikarenakan muslim zaman Nabi, zaman tabi'in, kalau sudah berada di Sya'ban, mereka itu yatasya'abun, sya'ab, kelompok bermasyarakat, gandeng tangan, ngapain? Litolabil ma', mencari air, wazadin, dan mencari pembekalan-pembekalan, isti'dad dan persiapan li Ramadan, menghadapi bulan suci Ramadan. Mereka gotong royong bekerja nyari apapun yang dibutuhkan selama 1 bulan Ramadan sehingga maksimal untuk ikhtiar akhir Sya'ban. Kalau sudah masuk Ramadan semuanya fokus ibadah. Mirip dengan panjenengan bapak-bapak, atau Ramadan masih kerja? Alhamdulillah, wes rapopo. Ini bukan cerita, bukan dongeng, tapi muhasabah masing-masing. Kalau zaman dulu di negeri Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya langka air sehingga gotong royong nyari air. Salah satu air di Madinah itu adalah air sumur Syifa, air sumur Harawha, 80 kilo bahkan 100 kilo dari Madinah. Saya baru 13 kali berkunjung ke sumur-sumur tersebut. Itu termasuk sumur-sumur andalan orang-orang muslim kala itu persiapan bulan suci Ramadan, sehingga disebut Sya'ban. Lah kalau kita air ngeruweh, air wis brah rak karuan, maka kumpulnya kita di sini, gandeng tangannya kita di sini bulan Sya'ban ya bukan nyari air, tapi nyari ilmu pembekalan buat bulan suci Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan saya perlu apresiasi yang pertama, siapapun yang hadir di majelis ilmu malam hari ini, muga-muga suatu saat gampang masuk surga nih. Hadisnya demikian. Yang kedua, hadis berikutnya, sabda Rasul, sapa wonge metu dari rumah dalam rangka mencari ilmu, maka sepanjang ia
berjalan keluar dari rumah sampai rujuk kembali ke rumah lagi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, memanfaatkan waktu tidak lama, mungkin hanya sampai jam 9 malam insya Allah. Setuju jamaah? Masih tunggu yang guyu awak salah paham. Oke. Setelah menyampaikan poin pertama, alasan mengapa disebut bulan Sya'ban, saya ingin kasih tahu sejarah dan ini adalah tarhib. Bagaimana sih Allah mentarhib Ramadan, lalu Rasulullah mentarhib Ramadan. Nyuwun sewu, kira-kira syariat poso Ramadan itu dimulai tahun berapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Yang bisa jawab hadiahnya umroh dengan tabungan sendiri. Alhamdulillah. Tahun 2 Hijriah. Diingat-ingat, tahun 2 Hijriah baru mulai ada syariat poso Ramadan. Sebelum poso bulan Ramadan kan bulan Sya'ban, ya bulan kita ini. Pas sama-sama tahun 2 Hijriah. Ternyata tanggal 15 Sya'ban tahun 2 Hijriah, hari Selasa, ngetel, saat Rasul tengah nyuwun sewu sholat zuhur baru 2 rakaat, ucluk datang Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu apa? 3 ayat pertama juz yang kedua alias surat Al-Baqarah. Ayatnya berapa bapak-bapak ibu? Embuh pokoknya 142, 143, 144. Saya kulus sufaha, berkatalah orang-orang tolol, yang dimaksud Yahudi dan sebagian murtad gabung Yahudi. Di bawahnya lagi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Di bawahnya lagi, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Di bawahnya lagi tidak perlu 3 ayat, 1 halaman 4 ayat. Tentang apa 3 ayat ini? 3 ayat pertama juz kedua, hari Selasa 15 Sya'ban tahun 2 Hijriah, pas 2 rakaat sholat zuhur, ternyata tentang perubahan kiblat. Emang ada kaitannya dengan tarhib Ramadan? Ada bapak-bapak, ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Ternyata tujuan atau bahasa lainnya esensi. Esensi itu apa ya? Ambuh pokoknya gedang goreng atau bakwan lah. Esensi daripada perubahan kiblat itu tertuang di tengah-tengah ayat 143 surah Al-Baqarah. 2 dari yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Ternyata itu. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat sesuai keinginanmu wahai Nabi Muhammad, berubah dari yang Baitul Maqdis tiba-tiba saya inginkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu bukan karena keinginanmu semata, illa kecuali tujuan utamanya lina alama, kami ingin tahu betul man sopo sih yattabi'ur rasul yang tetap ittiba karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nyuwun 10.000, ini kan sudah beratus-ratus tahun kiblatnya menuju Baitul Maqdis. Tiba-tiba Allah rubah di bulan Sya'ban tanggal 15 nisfu Sya'ban tahun 2 Hijriah, hari Selasa tepat waktu zuhur. Akhirnya tak heran, itu ujian iman. Ujian siapa sih yang tetap sami'na wa ata'na, istiqomah ittiba karo kanjeng Nabi. Enggak heran Pak, Bu. Alhamdulillah masih hidup, muga-muga panjang umur. Ternyata
tetep ono wae orang murtad gabung orang tolol yang disebut as-sufaha oleh Gusti Allah. Ini piye ceritane? Wis ratusan tahun kok berubah kiblat? Ini gaweane Muhammad iki. Akhirnya seperti itu. Lah terus hikmahnya apa Ustadz? Bulan Sya'ban, bulan perubahan kiblat. Tujuannya apa? Ujian iman, ujian peningkatan iman, munggah iman. Ada istilah budaya munggahan. Maksudnya munggah apa? Bukan munggah sarung, munggah imane, munggah semangate, munggah dongone, sehingga ada istilah ruahan, doa kirim arwah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan seperti itu. Dengan kata lain, mentarhib Ramadan versi sejarah ini, ayat ini dari Gusti Allah apa sih? Yo sambut bulan suci Ramadan dengan semangat iman, semangat pengen ittiba ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bulan Sya'ban kula panjenengan ora ana peningkatan babar belas, ya diragukan sampai ini berada di bulan apa sih Pak, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya salah satu cara Rasul mentarhib Ramadan dalam rangka mewujudkan iman munggah, semangat ibadah munggah dengan cara apa? Perbanyak poso, bahkan 1 bulan full. Pernah hadis Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi, kabeh pernah 1 bulan full. Hanya saja kebanyakan Rasul mengurangi sehari 2 hari, tidak puasa Sya'ban, hanya sehari 2 hari. Mirip wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu selama bulan Sya'ban, alhamdulillah nampak ora poso. Allahumma sholli ala Muhammad. Belak-belakan, iyalah wong kelihatan wajah-wajah tidak poso ini kok. Lanjut gak ini? Nyuwun sewu memang rada kasar iki, bukan makhluk halus soalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sejarah apa lagi Allah mentarhib Ramadan? Ternyata beberapa hari kemudian, belum masuk bulan suci Ramadan, masih akhir-akhir bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, ucluk datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu apa lagi? 56 ayat 56 surah Al-Ahzab yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah. Kira-kira enak atau enak? Ini bulan Sya'ban sama, menjelang Ramadan turun ayat ini lagi, perintah sholawat salam. Mengapa setelah perubahan kiblat, nasakh, urusan nasakh di dalam Islam yang pertama perubahan kiblat, lalu disusul tentang perintah sholawat salam? Maksudnya Pak, bulan Sya'ban ini bulan tarhib Ramadan, bulan nyambut Ramadan, persiapan Ramadan. Toto atine, tentrem ke atine, resik ke atine, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Salah satu wiridane apa? Perbanyak sholawat salam kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah tanggal 15 Sya'ban tahun 2 Hijriah ittiba, naik lagi pangkat, bukan hanya ittiba, apa itu? Cinta mati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Gusti Allah yang menciptakan saja cinta mati, memuliakan, terus-terusan sholawat, para malaikat terus-terusan sholawat, maka wajib hei orang beriman sallu alaihi wasallimu taslima. Makanya 4 madhab, Bu, alhamdulillah mas jangan nyawa nih, alhamdulillah. 4 madhab sepakat dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima, hukumi wong mukmin, mukminah, muslim, muslimah wajib banyak sholawat. Imam Syafi'i berkata, kapan waktu ini wajib sholawat? Waktu tahiyat akhir.
Kapan meneh setiap kuping kula panjenengan mendengar salah satu nama di antara nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segera sholawat. Kalau tidak dicap elek oleh malaikat, diamini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang kala. Kalau panjenengan buka kitab Madhafi Sya'ban, nampak-nampak itu duwe kitabe. Ada pembahasan 50, kurang lebih 50-an fadilah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ternyata di hadis yang ke-6 dengan sanad Abu Kahil radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Artine wailah kesuwen sapa wonge sholawat kepadaku satu hari ping telu, maleme ping telu, tiga, berarti sehari semalam 6. Terampuni dosa-dosanya di hari itu, di malam hari itu. Amin Allahumma, amin Allahumma. Makanya sak minimale wong mukmin dablek dalam sholawat minimal ping telu 12 jam siang 12 malam ping telu sholawat kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Jelas kira-kira? Alhamdulillah. Sampai mangguk-mangguk. Berarti selesai. Wassalamualaikum. Boleh diminum Ustaz? Masya Allah. Nyuwun sewu, nyuwun 5.000. Silakan Ustaz, silakan. Silakan dilihat tehnya ini. Bismillah. Alhamdulillah. Rasa teh ini model baru di sini seandainya. Allah. Tidak panjang kalam. Kalau panjenengan buka kitab I'anatul Talibin, naik lagi pangkatnya. Karya Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati Sato, gurunya Imam Muhammad Yasin Al-Fadani dari Padang, imam besar Mekah Madinah sebelum Syekh Sudes, junior Syekh Sudes masih kecil. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, beliau dijuluki ahli sanad ilmu hadis dan ilmu syariat poros paling tinggi dan satu-satunya ahli sanad hadis satu-satunya yang tertinggi ulama Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang. Para pecinta sanad pasti kenal. Kalau nggak kenal berarti belum begitu paham tentang ilmu sanad agama. Jelas ya? Lah Syekh Yasin Al-Fadani gurunya ulama-ulama yang di Nusantara, termasuk Mbah Maimun ngaji sama Syekh Yasin Al-Fadani. Ternyata di kitab I'anatul Talibin ada keterangan minimal terbaik tapi minimal hak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sehari semalam orang oleh kurang dari 80 kali. Bapak-bapak sudah berapa kali sehari semalam sholawat? Alhamdulillah. Kalau pengen lagi naik 1000 kali, pernah saya sampaikan, guru-guru kita Mbah Mun almarhum nasihati 1000 yo nang sholawate siap Mbah. Ketika sudah lancar, sudah enteng 3000 yo nang per hari siap Mbah. Enteng lagi 5000 yo nang per hari siap Mbah. 7.000 yo nang per hari siap Mbak. Enteng lagi 10.000 yo nang siap Mbak. Ternyata al-fakir 7.000 10.000 belum naik-naik jemaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat Pak, nikmat. Oke. Emang ada fadilahnya kalau sampai 1000 kali per hari. Oh no. Hitungan ping 1000. Panjenengan kalau pernah ngaji Quran bersanad sampai Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sanad ilmu fikih, ada ahli Quran, ahli fikih yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sarakhsi Al-Hanafi Al-Misri. Beliau dari Mesir. Pernah jalan-jalan, beliau ahli siqah, jalan-jalan ke negeri Syam, Yordania, Suriah, Palestina dan sekitarnya. Nemu wong lanang ganteng, pemuda ganteng.
meninggal di negeri Syam, kalau gantengnya di sini tuh mirip Raono blas, rak nyerempet, Raono nyuwun sewu, gelak-gelakan ya. Ternyata pemuda ini mati. Dalam keadaan apa? Nampak di jidatnya tulisan dari cahaya, Pak. Nampak jelas cahaya, jim, non, tak marbutoh gandeng. Jannah. Artinya apa kira-kira? Surga. Ini bukan mukjizat, karomah orang soleh. Ini bukan alim ulama, ahli Quran, ahli hadis, biasa ceramah, biasa ngimami orang. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sarakhsi nanya kepada keluarganya, ini punya keutamaan karomah seperti ini, amalannya nopo? Jawab garwo sigar nyowo. Garwane sigar nyawane ngomong, wahai imam, suamiku almarhum ini nggak pernah kurang sholawatnya kepada kanjeng Nabi sehari semalamnya 1000 kali sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira bisa diamalkan habis taklim seperti ini? Insya Allah. Percaya rak percaya karepmu. Yang penting saya mengajak panjenengan barangkali bekal bukan hanya tarhib Ramadan, bekal akhir hayat seperti yang diridhoni Gusti Allah dan Rasulullah adalah 1000 sholawat setiap hari, insyaallah husnul khotimah. Wes paham ra paham, sing penting mangguk mangguk. Lanjut nama beten. Kalau saya ajak sholawat mau semuanya? Walhamdulillah. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Semuanya monggo. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man hada. Ayo mangkat pengajian kanti seneng solawatan, ayo mangkat pengajian kanti seneng solawatan. Ajak tonggo rombongan melaku 10 meteran, ajak tonggo rombongan melaku 10 meteran. Monggo. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Ayo podo ngurangi melototin HP lan TV, ayo podo ngurangi melototin HP lan TV, luweh becek ngaji kumpul para kiai, luweh becek ngaji golek sangu pati. Monggo. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillah. Enak napa enak? Lanjut nama badan. Lanjut ke pinu wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Boten panjang kalam. Yang ketiga, kejadian apa lagi atau persiapan Ramadan apa meneh? Ternyata kalau panjenengan buka kitab Al-Manhaj Al-Qawim bi Syarhi Masail Ta'lim karya Syekh Muhammad
Ibnu Ahmad, Ibnu Ali, Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, bukan Ibnu Hajar Asqalani, ada Asqalani, ada Al-Haytami yang wafat tahun 743 Hijriah. Kurang lebih beliau berkata, syariat poso Ramadan melalui ayat-ayat Ramadan, yaitu ayat Ramadan itu apa sih? Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, juz yang kedua, lembaran ke-4 sebelah kiri dari atas nomor kedua, dilanjut sebelah kanan paling atas. Ternyata syariat itu turun hari terakhir, waktu-waktu terakhir bulan Sya'ban tahun piro? As-saniyah minal hijrah, tahun 2 Hijriyah. Jelas kira-kira? Ada perubahan kiblat, ujian iman, ittiba, lalu sholawat, salam kepada kanjeng Nabi, naik cinta mati kepada Rasulullah. Ujung tahun 2 Hijriyah, bulan Sya'ban, ternyata ayat-ayat perintah poso dan kegiatan-kegiatan Ramadan Allah sampaikan lewat Jibril kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena turunnya adalah waktu akhir Sya'ban, ada waktu beberapa jam atau beberapa menit. Lalu ngapain kanjeng Nabi sebelum persis sebentar lagi maghrib masuk Ramadan? Paham maksud saya, Ge? Sebelum maghrib, sebentar lagi maghrib masuk Ramadan, dan besoknya poso pertama kali tahun 2 Hijriah. Rasulullah ngapain? Rasulullah bungahnya luar biasa. Lalu bungahnya apakah egois? Tidak. Beliau menyambut mentarhib Ramadan dengan rasa bahagia dan ditularkan kepada umatnya, para sahabat. Lalu seperti apa bunga Rasulullah? Rasul beberapa menit atau jam terakhir bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah ngisi pengajian tabligh akbar di dalam Masjid Nabawi. Temane nopo? Tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Lanjut di luar masjid, lanjut Rasulullah pindah ke jalan-jalan, lanjut di perkumpulan-perkumpulan orang. Ngapain? Pengajian tarhib Ramadan. Bisa jelas maksud saya? Lah isi tausiah bagaimana? Hadis panjang sekitar 1 halaman. Bunyinya seperti ini. Ada di sanad Abu Hurairah, Musnad Imam Ahmad. Saya ulangi lagi, pengajian tarhib Ramadannya Nabi tahun 2 Hijriah ada di kitab Musnad Ahmad dengan sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul dengan lantangnya tausiah. Ayuhan nas, hei menungso, nyuwun sewu Bapak Ibu menungso atau tidak? Oh ya, terpanggil berarti. Hei menungso, qad ja'akum, sebentar lagi datang. Bagi yang mengartikan sudah datang, berarti ayat-ayat Ramadan turunnya adalah saat pasca sholat maghrib. Tapi bagi kelompok yang pertama, kitab Al-Manhaj Al-Qawim, turunnya tidak maghrib Ramadan, tapi akhir Sya'ban. Kemudian sebentar lagi datang bulan. Bulan apa? Syahrun azim, bulan agung. Syahrun mubarak, bulan penuh berkah, yaitu disebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan bakar, Ramadan panas, yakni mukmin mukminah gampang dosa-dosane dibakar, dilebur oleh Allah. Amin Allahumma amin. Apakah cukup di situ tentang bulan suci Ramadan? Tidak, tausiahnya panjang. Iftaradha alaikum siyamah, Allah wajibkan yo mulai esok selama 1 bulan Ramadan wajib poso. Nasakh kedua, nasakh pertama 15 Sya'ban tahun 2 Hijriah, hari Selasa waktu zuhur, tentang perubahan kiblat. Penasakhan yang kedua adalah tentang poso. Yang awalnya wajib poso Asyura, wajib poso Ayyamul Bid, dihapus, nggak ada lagi mulai tahun 2 Hijriah ini poso Ramadan, kan gitu. Lalu apa lagi? Wasanna alaikum qiyamah, Allah anjurkan malam harinya melek-melekan. Ngapain? Sholat. Berapa rakaat? Nggak dibahas kanjeng Nabi, orang dibahas.
Sing penting piye? Judule sing penting habiskan waktu malam hari dalam keadaan sholat. Sampean 8 rakaat tambah telu selesai jam 12 monggo. 23 rakaat selesai jam 2 dini hari monggo. Sing penting habiskan waktu melek-melekan buat sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasul menyampaikan tuftahu abwabul jannah. Tuftahu fi abwabul jannah. Pada bulan itu maghrib pertama sampai akhir nanti menjelang Idul Fitri terus terbuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, tertutup rapat tetap pintu-pintu neraka al-jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun, di dalamnya ada malam khairun min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 malam. Man hurrima fihi, sapa wangi yang terhalang untuk melek-melekan munajat di malam Lailatul Qadar, faqad hurrima khairan katsiran, bener-bener dah terhalangi mendapatkan kebaikan yang banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih panjang tausiahnya panjang. Dibahas pula kegiatan-kegiatan Ramadan, bulan Al-Qur'an, bulan muasah, bulan sedekah, bulan sahur buka, bulan iktikaf, dibahas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena panjenengan ngasih waktu sampai isya ya wis, secuil dua cuil wae. Tapi kalau siap sampai subuh sih monggo. Kira-kira siap sampai subuh? Silahkan iktikaf sampai subuh. Sebentar lagi saya pamit pulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut jamaah. Oke, guyang-guya wis ra paham. Pertama yang dibahas poso. Poso, Pak. Fadilah poso wakah. Apakah Rasul diem? Tidak. Rasul bahagia dan mengajak yang lain bahagia. Menyambut Ramadan dan bahagia. Lalu ngajak lagi apa? Ngaji tentang ilmu Ramadan. Baik fadilah Ramadan, baik fadilah poso, baik fadilah konsekuensi hukuman orang yang nggak puasa tanpa udzur, fikih poso dibahas oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh mawon. Bahas fikih secuil dua cuil. Semua alim ulama sepakat, khusus bulan suci Ramadan, poso bulan suci Ramadan, niate wajib malam hari qoblal fajri. Rasul menyampaikan dalam hadis Muslim, man lam yubayyit asyiyama qoblal fajri fala siyama lahu. Sapa wonge ora niat, ora masang niat poso Ramadan di malam hari sebelum adzan subuh, ora sah posone. Itu sudah sepakat empat mazhab. Makanya kalau panjenengan buka kitab opo wae, apakah Al-Majmu', apakah Al-Manhaj, apakah Minhajut Thalibin, ono keterangan seperti ini. Syarat sahih poso Ramadan pertama yang disebut apa para alim ulama? Niat di malam hari. Hanya saja Imam Hambali membolehkan dan menganjurkan. Apa itu? Kalau bisa malam pertama niati sekalian 1 bulan full. Ya Allah, dalam hati aku niat poso Ramadan 1 bulan full lillahi ta'ala. Jagani besok-besok lali kok niat. Kalau panjenengan madhab Syafi'i harus fi kulli lailatin, setiap malam niat. Itu madhab Syafi'i. Tapi ulama Syafi'iyah menganjurkan tetap khusus malam terakhir, malam pertama rapel yo jogo-jogo nih, karena ada pendapat tetap sah. Meskipun tadi ulama Syafi'iyah rata-rata setiap malam. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus syarat sah maneh poso ini piye secara ilmu fikih selain niat malam hari, lalu setiap malam kalau madhab Syafi'i. Kemudian apa lagi? Al-imsak anil istiqoah, menjaga daripada sesuatu kesengajaan muntah. Man dara'ahu al-qai' fala yaqdisiyan. Atau kama qol, Rasul menyampaikan sapa wonge terkalahkan muntah, ora sengaja muntah di tengah poso, ora batal dan tidak ada qada poso. Tapi wa man istaqoah fa alaihi as-shaum.
Barang siapa yang sengaja muntah-muntah ke lalu batal sudah, kemudian wajib qadha puasa. Jelas nggih? Yang ketiga apa meneh? Kalau bahas fikih niki, meskipun bukan babakan saya tapi tiba-tiba ingat begitu saja. Yang ketiga apa? Al-imsak an dukhuli ainin jaufan, yaitu menahan diri selama siangnya itu tadi poso mulai tulul fajri sampai maghrib. Ngapain? Nahan dari sesuatu materi yang bisa masuk lewat lubang. Lubang apa? Lubang telinga. Lubang apa? Tengah, depan karo belakang. Termasuk lubang apa wae? Suntik dan seterusnya. Makanya suntik ikhtilaf para alim ulama. Tapi kalau sudah sesuatu dari mulut, dari telinga sudah sepakat, maka membatalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk di syarahnya tahlil. Tahlil atau ihlil itu apa? Nyuwun sewu, klepe depan panjenengan atau klep bagian belakang mengo lebar, kemudian nyedot wus. Umpamanya panjenengan poso Ramadan, renang, umpamanya renang, ngentut, bus, habis ngentut nyedot 3 liter air umpamanya. Batal atau tidak? Batal menurut ulama Syafi'iyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Modeling seperti ini, ampun kaget ya. Wis kenal 10 tahun masuk kaget. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian apa lagi? Yang keempat, al-imsak. Nyuwun sewu. Seharusnya 4, 5, 6 harus Islam. Begitu pula an-naqa, al-imsak anil jima' wal istimna. Maaf, yang keempat saya tambahkan menjaga daripada jima maupun onani, atau perempuan apa bahasanya? Masturbasi. Nah, itu termasuk membatalkan. Yang kelima, keenam, ketujuh, Islam berakal, lanjut harus bersih daripada haid maupun nifas. Maksud berakal seperti apa? Benar-benar berakal waras saat durasi waktu berpuasa. Umpamanya separuh ternyata edian, ya wes batal sudah poso nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, guyu-guyu lebar. Sedangkan fadilahnya apa? Fadilah si poso banyak Pak. Contoh siji wae, siji. Di zaman Nabi, di riwayat Imam Ahmad itu ada 2 sahabat. 2 sahabat, satunya lagi ahli ibadah, satunya lagi pas-pasan ibadah. Nyuwun sewu, namanya panjenengan sinten Ustaz? Agus. Mas Agus terkenal ahli ibadah, Mufti Syafi'i pas-pasan ibadah. Ternyata dalam sejarah tersebut, Mas Agus Allah takdirkan mati duluan. Alhamdulillah. Menurut disyukuri. Kemudian setahun berikutnya Mufti mati. Setelah keduanya mati, Tolha bin Ubaidillah mimpi At-Taimi, mimpi ketemu Pak Agus Mufti berada di depan pintu surga. Lalu ada malaikat keluar dari surga, megang tangane Mas Agus, narik menuju surga. Keliru Mas Agus, bukan sampean, Mufti Syafi'i yang masuk surga pertama kali. Alhamdulillah. Nyuwun sewu, siapa yang masuk surga duluan? Mufti Syafi'i. Terima kasih. Ini curang lah, sing ceramah sopo terserah saya. Yang kedua baru Mas Agus. Yang ketiga Tolha nunggu di depan pintu surga. Giliranku kapan? Malaikat nyamperin, lam yakni waktuka anta ya Tolha. Belum saatnya, sampai belum mati, irji, pulang. Bangun tidur cerita. Semua sahabat takjub. Rasul bertanya, kalian takjub kenapa? Itu loh ya Rasul, kenapa Mufti Syafi'i kok masuk surga duluan daripada Pak Agus? Rasul akhirnya menjawab dengan pertanyaan, bukankah kalian menemukan nyuwun sewu si Mufti umpamanya contoh hidup setahun berikutnya? Enggak ya Rasul. Ketemu Ramadan? Enggak ketemu Ramadan. Sempat sholat poso. Ya jelas surganya Mufti lebih tinggi daripada Agus, bahkan jarak kedua surga lebih jauh daripada langit dan bumi. Abu Bakar protes Pak. Walaupun Pak Agus mati ini jelas perang fisabilillah syahid, walau kana syahidin, walaupun syahid tetap kalah dengan keunggulan orang yang ketemu bulan suci Ramadan lalu beramal saleh.
Kira-kira ketemu Ramadan itu enak apa? Enak. Enak. Makanya Sayyidina Umar yang jelas surgane dicap ahli surga di antara 10 sahabat. Ternyata setiap kali 6 bulan sebelum Ramadan mesti nongas nangis minta ketemu Ramadan. Itu yang jelas, Pak. Lah kula jenengan wajah-wajah kakean dosa, remeng-remeng rak karuan, amale seuprit bin suwiti, hisabe menegangkan, dosa maaf surgane remeng-remeng. Nggih napa nggih? Ini wajah-wajah surgane jelas napa remeng-remeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak remeng-remeng kecuali sing jelas sing ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Maka harusnya tahu diri. Setiap kali hendak masuk Ramadan lebih serius. Moga-moga Allah panjangkan umur kita ketemu bulan Ramadan, bulan andalan. Amin Allahumma. Sebelah kanan kiri belakang goyang-goyang ora paham. Yang kedua, fatalnya apa Ustadz kalau nggak poso? Itu satu, fadilah poso mewakili jutaan fadilah. Sekarang bahayanya. Masih ada berapa jam Ustaz? 5 jam. Oke, tak tambahi. Kalau panjenengan buka kitab Al-Kabair yang artinya dosa-dosa besar. Karya Imam Az-Zahabi di halaman 38 sebelah kanan paragraf kedua. Ada hadis dari Abu Hurairah dengan sanad Sayyiduna At-Tabrani rahimahullah ta'ala. Rasul menyampaikan man taraka yauman min Ramadhana bila udrin. Sapa wonge sengaja tanpa udzur. Tanpa udzur ya ora lara, enggak safar, enggak haid, enggak nifas, enggak sepuh dan seterusnya. Tiba-tiba ninggal ke poso Ramadan di bulan Ramadan walau satu hari, lam yaqdihi siyamud dahri wa insoma, enggak bakal bisa diqadha dengan puasa 1 tahun full 365 hari poso. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau artinya demikian, koyo-koyo Isra iso ditutup, ninggal ke sengaja, kecuali wis tobatan nasuha, walaupun poso setahun orang bakal bisa nutup. Ekstrim, Mbak. Kalau memang artinya seperti itu bahaya. Tapi alhamdulillahnya, itu tekstual ya. Alhamdulillahnya, kebanyakan ahli hadis, ahli fikih berkata, itu maksudnya adalah pahalani alias ganjarani. Ganjaran poso sehari pas di bulan Ramadan orang bakal pernah bisa ditandingi walaupun poso 365 hari di luar Ramadan, nggak akan pernah sama. Bisa dipahami maksud saya? Wes mangguk-mangguk lebar pokoknya. Cukup atau lanjut? Cukup, nggih. Baru poso nggih, nanti dikaji sendiri, disaudin sendiri, atau nanti ngajinya lewat SMS boleh ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun sewu, nyuwun 5.000 atau 10.000 modele kasar seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.